Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini beribadah bersama-sama, baik yang secara online di live Instagram maupun yang ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau doa pembuka dulu oleh Alfred. Persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di minggu ini Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami berkat kasih setia-Mu kepada kami. Kami ucap syukur sekali Tuhan. Di hari minggu ini Tuhan, di pagi ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau tolong sertai perjalanan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang sedang ada dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Engkau sertai mereka dan tibakan mereka di sini dengan selamat. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir dan beribadah online di rumah. Kiranya Engkau hadir juga Tuhan di tengah teman-teman kami yang beribadah online di rumah. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berkesempatan untuk pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari WA, sehingga pemusik, hasil cerita dan semuanya Tuhan Yesus yang berpartisipasi untuk pelayanan hari ini. Kiranya Engkau jamah mereka dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dosa kami, perkataan perbuatan kami jika kami ada salah Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Bapa, Engkau mengenalku, Engkau yang mengetahui. Bapa, Engkau
kita mulai di tempat ini, kita mau menaikkan ucapan syukur kita mau menaikkan puji-pujian bagi nama Yesus. Kita mengangkat pujian, terima sukacita surga. Begitulah kekuatan dari jiwa kita. Saat ini kita mengangkat pujiannya baru dibawakan di tempat ini. Kita mau belajar sama-sama lagunya, mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dalam pujiannya, Bapa ku datang untuk menyembahmu. Bapa ku datang untuk berserah kepadamu Tuhan. Sebab kekuatanmu hanya ada di dalam-Mu. Engkau yang selalu menguatkan hati kami. Jadi kita percaya kepada-Mu. Bapa ku datang
sekali Engkau tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami ada di tempat-Mu, di rumah yang kudus, di mana kami bisa bertemu dengan Tuhan baik kudus, mendapat pertolongan, mendapat penghiburan, dan mendapat arahan melalui firman. Tuhan, seluruh hati dan seluruh kehidupan kami siapkan Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, atau belajar dari kami. Maka untuk itu nyatakanlah kesalahan-kesalahan kami, dan perbaikilah kelakuan, arahkanlah kami kepada kebenaran, agar setiap janji Tuhan yang diberikan bagi kami dapat kami nikmati hari demi hari. Terpujilah nama-Mu, tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Tuhanlah yang memampukan kami, agar kami dapat memahami bersama-sama firman-Mu yang Engkau inginkan dan nyatakan bagi kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ya Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar? Saya ingin menyapa juga buat teman-teman Spark yang mengikuti ibadah melalui daring. Terima kasih dan selamat menikmati kasih setia Tuhan melalui firman. Mari kita akan sama-sama membuka bahan bacaan firman kita pagi hari ini, ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ada yang memerlukan Alkitab fisik, silakan ya. Sambil menunggu semua mempersiapkan bacaan firman hari ini. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya rindu kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan baca ayat 21 dan saudara-saudari akan baca ayat 22 bergantian sampai 28. Perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu,
Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kita yang menyukai membaca firman dan bertekad untuk hidup di dalamnya. Ada satu cerita, seorang anak laki-laki menemukan kepompong. Ini kepompong kita semua tahu ya. Dan dia mengamati dengan seksama kepompong itu dari dekat, karena dia bisa di dahan pohon, tetapi dahan pohonnya pendek. Ternyata ketika dia mengamati, ada lubang kecil di bagian tengahnya, dan dia melihat dari lubang kecil itu, melihat kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompong. Karena belum pernah melihat secara langsung proses berubahnya kepompong menjadi kupu-kupu, membuat anak laki-laki ini menjadi sangat antusias. Kemudian dia duduk menunggu prosesnya dan terus mengamati kepompong tersebut. Ketika dia melihat ujungnya telah keluar sendiri sedikit, kupu-kupu itu nampak begitu kesulitan untuk mengeluarkan tubuhnya seutuhnya. Badannya dia melihat, anak kecil ini melihat badan kupu itu mengeliatkan badannya, terus menerus berupaya untuk keluar dari kepompong itu. Tetapi si anak laki-laki ini melihat kok nggak bisa-bisa. Maka kemudian anak ini berinisiatif. Dia pergi ke rumah dan dia mengambil gunting. Dia balik dan kemudian dia ingin sekali, dalam pemahamannya dia ingin sekali menolong kupu-kupu. Dia berpikir bahwa kupu-kupu ini sedang terjebak dalam kepompong. Maka kemudian anak ini mulai menggunting. Dengan sangat hati-hati, dia menggunting sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kupu-kupu itu bisa keluar dari kepompong. Namun apa yang terjadi? Anak kecil ini berpikir bahwa sudah menyelamatkan kupu-kupu ini, dan nanti dia akan melihat tahap di mana kupu-kupu ini akan mengembangkan sayap. Tetapi ternyata tidak terjadi. Kupu-kupu ini malah tidak bisa terbang, hanya bergerak ke sana kemari, berputar seperti kebingungan. Kalau melihat prosesnya, ternyata ketika kupu-kupu yang ada di kepompong ini mulai mengeliatkan tubuhnya untuk keluar dari kepompong, maka akan ada produksi lendir yang banyak, dan lendir ini kemudian akan membuat sayapnya itu terbang. Tapi nasi sudah jadi bubur. Kupu-kupu ini ternyata tidak bisa juga terbang. Perjalanan kehidupan kita seperti kupu-kupu yang ada di kepompong. Bahkan Tuhan kita selalu memakai kupu-kupu itu menjadi gambaran yang paling dekat, paling gampang dimengerti mengenai manusia baru. Manusia yang lama ditransformasi menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru, yang sama sekali tidak memperlihatkan keadaan yang lama. Nah, hari ini kita akan bicara atau belajar mengenai firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tahan uji. Melalui bacaan kita, di mana di sini dikatakan seorang perempuan Kanaan, dia memiliki seorang anak yang saat itu sedang sakit dan sangat menderita. Seorang Kanaan ini dia tahu sekali, dia mendengar berita mengenai Yesus. Maka kemudian dia datang mendekatinya dan dia berseru. Ayat 22 dikatakan, seorang perempuan Kanaan ini mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tapi apa yang terjadi? Dalam pemahaman seorang perempuan Kanaan yang mendengar betapa Yesus berjalan, di dalam perjalanannya dia senang sekali menolong orang dan menyembuhkan siapa saja yang dia temukan. Atau dia kemudian menemukan kebutuhan orang-orang yang ada di sekelilingnya dan dia memenuhi kebutuhan itu. Tapi alih-alih dia mendapat respon yang dia harapkan, malah yang terjadi di ayat 23 dikatakan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Di saat Yesus tidak menjawab atau diam saja, bukan berarti Yesus tidak mendengar, karena Yesus sungguh mendengar. Maka kemudian datanglah murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian mengatakan kepada Yesus, usirlah perempuan ini. Dia begitu ribut karena dia berteriak-teriak. Dia hanya mengganggu saja. Bukankah para murid-murid juga menyertai Yesus dalam perjalanan pelayanannya ketika Yesus bertemu dengan orang yang harus disembuhkan dan mereka melihat bahwa Yesus menyembuhkan? Tapi para murid-murid justru tidak meminta kepada Yesus untuk, Tuhan, ini dia yang membutuhkan, tolonglah dia. Malah justru meminta Yesus untuk mengusirnya. Dan kemudian Yesus berbicara. Yesus merespon, tapi responnya sungguh mengejutkan. Karena kemudian ayat 24 dikatakan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus sedang menegaskan satu hal, bahwa kedatangan Mesias yang saat itu dipahami oleh orang-orang Yahudi hanya untuk orang Israel. Sedangkan sang perempuan ini bukanlah orang Israel. Perempuan ini adalah orang Kanaan yang ada di Tirus dan di daerah Sidon. Nah, dalam konsep Yahudi juga memahami bahwa di luar umat Allah mereka adalah bangsa-bangsa yang merupakan kenajisan bagi Allah. Maka kemudian sang perempuan ini, alih dia mengurungkan niatnya untuk meminta lagi kepada Tuhan, karena begitu juga kita, sifat kita manusia, ketika kita ditolak, apalagi kepada orang yang sungguh-sungguh kita harapkan, sungguh-sungguh kita letakkan rasa percaya kita, maka kemudian kita akan berhenti. Tapi sang perempuan ini kemudian dia malah mendekat dan dia menyembah. Katakan di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus juga terus merespon dan telak sekali. Mungkin kalau saya yang direspon Yesus seperti ini, saya betul-betul akan berhenti. Ketika Yesus mengatakan di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak yang disebut di sini adalah orang Israel, di mana janji Mesias itu diperuntukkan. Dan anjing ini merujuk kepada satu kenajisan, di mana tidak layaklah orang ini mendapat kasih karunia atau janji dari Mesias itu sendiri. Ini lagi-lagi konsep Yahudi, dalam pemahaman Yahudi, Yesus kemudian mengutarakan secara langsung. Tapi apakah saat itu sungguh-sungguh Yesus merasa bahwa hanya orang Yahudikah yang patut mendapat pertolongan? Kita melihat dalam perbincangan kembali, maka kata perempuan di ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Seorang perempuan ini mengeluarkan satu kalimat, satu statement yang memenuhi apa yang Yesus sebutkan. Bahwa betul Tuhan, dalam pemahaman secara sadar, saya seorang perempuan Kanaan tahu persis bahwa kami ini tidak layak menerima anugerah Mesias.
Kami ini adalah orang-orang yang najis. Tetapi dalam kenajisan itu, saya yakin bahwa ada Tuhan yang mau juga memberikan rema-rema itu, membiarkan rema-rema itu untuk didapat. Perempuan ini bukan saja punya tekad yang sangat kuat, pantang menyerah, gak kenal putus asa. Tapi mengapa dia harus bersikap seperti itu? Karena dia percaya pada sosok di mana tempat dia meletakkan segala harapannya, yaitu Yesus. Ayat sebelumnya dikatakan Tuhan anak Daud. Pengakuan inilah yang disampaikan oleh perempuan Kanaan ini, bahwa pengakuan tentang kuasa Allah, kuasa mesianis yang dapat menyelamatkan seluruh manusia itu kemudian dia nyatakan secara terang-terangan dan bukan tanpa dasar, bukan juga tanpa keyakinan. Dia tidak pernah menginginkan keuntungan lebih dari hal itu. Dia hanya secara sederhana, dia mau percaya kepada apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah Mesias. Sayangnya pada saat itu bahkan murid-muridnya tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Nanti di terakhir kemudian Petrus mengatakan, kau adalah Mesias. Tapi perempuan Kanaan ini, yang kemudian apa yang terjadi di ayat yang terakhir 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Iman, rasa percaya dinyatakan menjadi satu kebenaran oleh Yesus. Kehidupan yang tahan uji adalah kebenaran. Tentu tahan uji dalam hal apa? Dalam hal benar. Sekali-kali kita akan terus digoda, sekali-kali kita akan terus diperhadapkan dengan segala situasi yang kemudian menyodorkan pilihan kepada kita. Tetap bersama di jalannya Tuhan atau tidak, mau memilih yang lain dan meninggalkan. Tahan ujilah yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan memberikan gambaran bahwa iman kita seperti emas. Emas untuk mendapatkan kemurnian 100% dia harus terus dibakar, dan dibakar. Iman kita akan diuji. Tentu semua aspek hidup kita akan membuat kita ada di dalam situasi ujian terhadap iman. Baik itu di dalam kesenangan kita, baik itu dalam kenyamanan kita, begitu juga dalam kesulitan-kesulitan kita. Walaupun dalam tanda kutip manusia itu cenderung merasa bahwa ujian itu hanya di dalam kesulitan. Benarkah? Tidak. Ketika Yesus mengatakan kepada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, Tuhan bagaimana caranya mengikut Engkau? Tuhan mengatakan, lakukanlah semua yang ada di kitab Taurat. Aku telah melakukan. Kalau begitu, ada satu. Pulanglah, jualah semua hartamu, dan kemudian kembalilah dan ikutlah. Maka sekali-kali kemudian seorang pemuda ini dengan sedih hati, dia kemudian tidak bisa mengabulkan perintah Yesus, dan akhirnya dia meninggal. Artinya kesenangan itu juga bisa membuat menjerat kita, mengikat kita untuk jauh dari Tuhan. Tahan uji adalah mereka yang sanggup menentukan pilihan dan kemudian tetap ada di pilihan itu apapun yang terjadi. Seperti seorang pria atau seorang wanita yang kemudian engagement, walaupun ada kemungkinan untuk tidak.
tetapi selalu dimulai. Selalu dimulai untuk sesuatu yang maunya ending bersama. Sebenarnya gambarnya itu sangat mudah kalau kita ingin memahaminya. Begitu juga Tuhan, tapi begitu juga orang Tuhan uji. Bukankah cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama itu juga harusnya tahan uji, karena akan melewati semua fase itu. Tuhan ingin kita tahan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menempatkan diri sebagai pejuang-pejuang iman, yang akan terus maju apapun yang terjadi, yang terus bersemangat dan kemudian tidak akan gampang ikut arus. Kita punya pilihan yang tepat, kecuali kalian merasa bahwa kalian memilih Yesus itu ternyata tidak benar. Tetapi semua kita yang ada di ruangan ini, begitu juga saudara-saudara yang ikut via daring, tentu telah memilih dengan tepat, percaya kepada Yesus, bukan saja pribadinya tepat, tapi kuasanya dan kasihnya yang akan senantiasa menyertai kita, seperti lagu tadi kita nyanyikan, bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Kalau kita tahan uji, kita tahu arah hidup kita kemana. Arah yang benar sudah kelihatan jelas kalau kita tahan uji. Kalau kita tahan uji juga, kita dipastikan mengalami kasih karunia Tuhan hari lepas hari. Dan jika kita tahan uji, iman kita tahan uji, maka kita bisa menyatakan diri kita sebagai murid Kristus yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Setiap pengalaman kehidupan kita lewati dengan baik karena kekuatan dan pertolongan Allah, jika kita sungguh percaya kepada Dia. Mau itu persoalan finansial, persoalan relasi atau hubungan, atau persoalan sekolah, persoalan kuliah, persoalan kerja, apapun persoalannya, kita bisa melewati, tapi harus tahan uji. Maka jika ada persoalan di hadapan, apalagi di masa pandemi, sepertinya semuanya jadi persoalan. Maka mulailah melihat bahwa ini adalah kesempatan iman kita mengalami proses tahan uji, di mana rasa percaya kita, rasa berserah kita semakin tinggi, semakin kuat, semakin dalam kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kita memastikan bahwa hari-hari depan kita bisa lewati dengan baik, karena kasih karunia-Nya akan menopang kita dan akan memastikan kita melewatinya dengan benar. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan menolong hari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan dan menopang kehidupan kami, mengarahkan kami kepada kebenaran yang seharusnya kami jalankan. Tuhan, kami mau terus percaya bahwa di masa-masa ini, ketika semua aspek kehidupan kami terasa atau terdampak oleh pandemi COVID Corona ini, kami mau meletakkan iman kami kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami melewati hari-hari kami. Kami ingin melihat dan menyaksikan bagaimana Allah berkarya menopang kami. Kami sungguh ingin mengalami semua pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang menjadi harapan kami. Hanya di dalam pula kekuatan buat kami dihadirkan. Maka untuk itu Tuhan,
Tolonglah kami hari demi Tuhan. Dapatilah hati kami, sungguh kami arahkan kepada Tuhan. Pikiran kami tundukkan kepada Kristus yang menjadi pengharapan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apapun yang bisa dilakukan ya Bapak untuk kedepannya bisa terjadi lebih baik lagi ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi pembina kami ya Tuhan, kiranya apapun yang dilakukan beliau untuk bisa untuk pekerjaan Tuhan kedepannya ya Bapak, kiranya Tuhan yang limpahkan, Tuhan yang memberikan setiap kekuatan, kesehatan pada Katelia Bapak, supaya ia bisa untuk tetap melanjutkan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan termasuk dalam membina kami ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi keluarga Spark ya Bapak, baik yang masih studi ataupun yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak, kiranya Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai mereka ya Bapak, berkati setiap proses yang harus mereka lakukan, dan biarlah dari setiap proses itu bisa mendatangkan keberhasilan yang berasal daripada Engkau ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi gereja kami CS ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap gembala senior, pengerja-pengerja hingga pengurus-pengurus yang ada ya Bapak. Kiranya Tuhan yang pakai mereka lebih lagi ya Bapak, supaya mereka bisa bekerja dengan hikmat, dan juga Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan ya Bapak. Tidak lupa juga kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat CWS ini, kiranya Tuhan yang pimpin setiap mereka supaya mereka bisa bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dan kiranya Tuhan memberkati mereka lebih lagi ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan yang mengurapi mereka untuk setiap pelaksanaan ibadah walaupun online ataupun yang masih offline ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai mereka ya Bapak. Jauhkan dari segala roh intimidasi, kecelakaan, maut sekalipun ya Bapak. Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai setiap mereka ya Bapak. Karena kami yakin, kami percaya mujizat Tuhan yang bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapak, dalam tangan-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, dan juga negara-negara yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, mulai dari Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, Engkau yang memberikan kebijaksanaan atas mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya mereka
dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, memberikan kebijakan atas negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan Yesus, agar kami semua sebagai masyarakat, sebagai penduduk yang ada di dunia dapat mentaati peraturan yang telah mereka buat ya Tuhan Yesus, mentaati protokol-protokol kesehatan yang sudah ada ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami di negara ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya apa yang mereka buat ya Tuhan Yesus, apa yang mereka laksanakan itu juga berdampak bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati setiap kami agar kami selalu dapat mentaati peraturan yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk para medis ya Tuhan Yesus, dan juga Menteri Kesehatan, dan juga pasien COVID ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar kiranya para relawan, para medis, dan semuanya ya Tuhan Yesus dapat memerangi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk para pasien COVID-19 ya Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau-lah yang menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya mereka juga selalu berharap dan berserah hanya kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatan-Mu saja untuk dapat menyembuhkan mereka. Berkatilah juga keluarga para pasien ya Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka ketabahan ya Tuhan Yesus, dan juga kesabaran, biar kiranya mereka selalu sabar dalam menghadapi situasi pandemi pada saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kasih yang daripada-Mu saja, yang selalu berharap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk perekonomian yang ada di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini, para pekerja yang terkena PHK ya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka juga budi pekerti ya Tuhan Yesus, yang supaya mereka dapat menjalani tugas-tugas mereka ya Tuhan Yesus. Biar kiranya mereka yang terkena dampak COVID-19 ini, yang terkena PHK, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi ya Tuhan Yesus, yang daripada sebelumnya ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan saja yang memberkati mereka ya Tuhan Yesus, yang membimbing mereka untuk melewati pandemi ini ya Tuhan Yesus. Juga Engkau yang memberkati, Engkau yang menyediakan ketersediaan bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memenuhi setiap kami, Engkau yang memenuhi lumbung-lumbung yang kosong ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan Yesus sebagai alat-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu terang dimanapun kami berada, supaya kami juga selalu mengucap syukur hanya kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus, dan kami dapat memberantas COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini hanya kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Jawab dan sempurnakanlah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan syukur. Engkau berkati Bapak persembahan kami, supaya persembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan kami bisa menjadi alat untuk memperluas pekerjaan tangan Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi, Kau berkati juga tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Haleluya, amin.
semangat semua. Hari ini saya mau membacakan pengumuman. Yang pertama, diingatkan selalu buat teman-teman semua kalau Spark mengadakan ibadah setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Nah, jadi teman-teman bisa berkumpul bersama di Spark. Lalu yang kedua, malam doa Spark diadakan setiap hari Kamis pukul 8 pagi. 8 malam, maaf. melalui Zoom yang akan linknya nanti dikirim sama pengurus. Lalu selanjutnya aku mau membacakan laporan persembahan. Teman-teman, laporan persembahannya nggak bisa ditayangkan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa melalui OVO maupun Bank Mandiri atas nama Geraldine Agusta. Laporan persembahan syukur minggu lalu sebesar 961.000 dan juga kekeluhan sebesar 320.000 dan total keseluruhannya 1.281.000. Lalu untuk diingatkan selalu bagi teman-teman mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, jemaat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit seperti demam, flu, batuk, dan lainnya. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker dari rumah saat berada di lingkungan gereja hingga sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, sebelum memasuki ruangan Spark, jemaat akan dicek suhu tubuhnya. Yang kelima, jemaat harus memakai hand sanitizer. Yang keenam, jemaat duduk di tempat yang telah disediakan. Dan yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh barang apapun saat ibadah berlangsung, terkecuali WL, singer, dan juga pemusik. Dan selalu menjaga kebersihan ruangan Spark. Kalau habis minum, habis makan bisa dibuang langsung ke tong sampah yang ada di depan. Itu aja pengumuman pada hari ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya undang kembali Katrina untuk kita di dalam doa. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu.
dengarkanlah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dan perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.